Salam kejujuran. Kali ini saya membawakan syair Sehat Jiwa Raga. Judulnya gak ada romantis-romantisnya lagu, tapi judulnya normatif. Normatif biasa-biasa saja. Tapi inilah takdir Allah buat saya. Saya jalankan, saya laksanakan. Apapun hasilnya, saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi untuk pertama kali yang harus kita ajarkan atau yang harus kita laksanakan, kita sampaikan, terutama dalam keluarga kita, adalah masalah kebersihan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang penting itu adalah kejujuran. Kalau kita berbuat dan berkata jujur, pasti gampang dan mudah menyampaikannya, menunjukkannya, mencontohkannya pada keluarga kita. Kita mengajarkannya kepada anak-anak. Kalau diri kita sendiri sudah bersih, sudah mandi, anak-anak pasti akan mengikutinya. Ayo mandi. Bangun tidur langsung mandi. Jangan melakukan aktivitas yang lain sebelum mandi. Jadi sejak kecil, anak-anak diajarkan masalah kebersihan, terutama mandi. Diajarkan, ditunjukkan caranya mandi ketika masih kecil. Kita ajarkan, tunjukkan mandi, digosok semua badan, dibersihkan dulu wajahnya, cuci muka dulu. Kalau masih bayi kita pegangin, kita usap mukanya, pelan-pelan disiram di dalam bak mandi si bayi. Kalau sudah bisa duduk, kita ajarkan duduk di dalam bak mandinya. Ini caranya mandi, ini namanya sabunan, ini namanya sampo. Sampo itu seluruhnya, di seluruh rambut kepala dengan sampo, diguyur yang bersih. Setelah itu sabun, disabuni seluruh badan ini semua, yuk sampai ke semuanya, sampai ke belakang, ketiak, kaki, lutut semua dibersihkan, digosok ya. Kita ajarkan menggosoknya, kita tunjukkan dan kita langsung laksanakan pada diri si anak karena masih balita, masih kecil. Selalu diajarkan mandi, cuci tangan habis main, ayo main. Setelah main dari luar, ayo cuci tangan nih. Ada keran, cuci dulu tangan kaki baru masuk. Biar bersih nanti masuk di dalam rumah, tidak membawa debu-debu habis main. Keringat-keringatnya sudah bersih, cuci semua di wajahnya, dielap, baru main di dalam rumah. Jadi seperti itu. Ketika kita memanggil anak mandi, ayo mandi, tapi kita sendiri belum mandi, maka biasanya anak itu akan berbagai macam cara. Ntar lagi, sedikit lagi, nanti belum, masih main, masih tanggung gamenya sedikit lagi. Biasa ada aja. Kenapa? Mungkin melihat orang tuanya belum mandi, yang nyuruh, yang manggil, yang ngajak anak untuk mandi, belum mandi, ya wajar anak juga menolak. Tapi kita duluan yang mandi. Sore misalnya kan, azan, sebelum azan asar sudah mandi, selesai mandi, sholat segala macam, ayo anak-anak dipanggil, ayo mandi. Atau dikasih tahu nih setelah ini loh ya, setelah ibu mandi, kamu mandi loh, siap-siap. Jadi anak sudah bersiap dulu sebelum gamenya atau sebelum tugas-tugas PR-nya atau sebelum apa, sudah siap-siap untuk mandi karena orang tuanya sudah memulai. Jadi dia disiplin, selalu diajarkan kepada anak, kita contohkan sekalian. Bangun pagi subuh, orang tua sudah bangun sebelum azan subuh, saat azan subuh bangun, mandi, segala macam urusan diri sendiri. Selesai, anak-anak dibangunkan. Yang mau masuk pagi jam 7,
Ayo bangun mandi siap-siap ya, gantian setelah kakak, adik, atau adik duluan, adik dimandiin ibu, lebih cepat. Setelah itu kakak menyusul, kalau kamar mandinya satu, kalau kamar mandi dua, kakak di sana, adik di sini, gantian. Nanti mungkin menyusul siapa, ayah, ibu atau siapa. Tapi urusan mandi, orang tua mau ngajak anak untuk mandi, untuk kebersihan. Orang tuanya harus bersih dulu. Diajarkan dan ditunjukkan sejak kecil. Sejak kecil kalau masih bayi, bayinya pipis, zaman dulu masih pakai popok kain, itu pipis diangkat, dibersihkan, diguyur dengan air yang bersih. Cuci dulu ya, biasanya kaget, namanya bayi. Tapi kita sediakan air hangat, walaupun nanti siang sudah tidak hangat lagi, atau mau diganti air hangat lagi silakan. Bagi yang mampu, bagi yang punya. Tapi siapkan air. Setiap kali dia pipis, dicuci, diguyur sedikit, dielap lagi, yang kering, baru diganti yang baru, dikasih bedak kalau perlu, dikasih bedak dan dipasang yang baru. Begitu setiap hari diajarkan sejak kecil. Sejak masih bayi sudah kita ajarkan kebersihan, mencuci, buang air kecil, buang air besar, langsung dicuci, diganti yang baru. Begitu juga nanti dia sudah mulai balita, keluar rumah, kita bawa air. Kalau perlu bawa, zaman sekarang botol kecil kan bisa. Namanya anak kecil kadang-kadang di tengah jalan minta pipis. Tidak ada toilet zaman itu, toilet jauh. Misalnya kita ajak keliling perumahan atau jalan-jalan tertentu yang jauh dari rumah, kepingin buang air kecil, itu kewajaran anak kecil, kita bawakan air. Sedikit saja deh, habis pipis dicuci. Tidak akan habis air banyak dan juga tidak akan berat membawa. Bisa saja misalnya air minum, ya sudah, tidak apa-apa. Syukur-syukur tidak di jalan, sampai di rumah bisa menahan. Bisa sampai nggak di rumah? Bisa, ayo di rumah. Jadi memberikan informasi kepada anak, kita contohkan sekalian. Sampai dewasa akan terbiasa. Cuci tangan sebelum masuk rumah, habis bermain. Mandi, wudhu, kita 5 kali sehari. Kita laksanakan, kita ajarkan sejak masih dini. Sejak lahir sudah diajarkan. Zaman sekarang pakai pampers atau apa, teknologi, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Kebersihan itu tetap diajarkan kepada anak. Mungkin pakai pampers katanya sampai 3 kali, 4 kali tidak apa-apa. Tidak iritasi, tidak apa-apa. Bisa saja, boleh saja, tidak ada larangan. Itu kan teknologi. Apalagi kalau kita pergi jalan jauh, wajar kita pakai pampers. Agar anak juga nyaman, kita juga nggak banyak bawaan. Karena memanfaatkan teknologi. Tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Jadi syairnya isinya seperti itu, mengajarkan untuk menjaga kebersihan itu menjadi kebiasaan sehari-hari, menjadi kepribadian, tidak perlu dilupakan, refleks dilaksanakan. Karena setiap hari sejak kecil terus diajarkan, terus diawasi, ditunjukkan, diawasi, diteliti, menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas, menjadi kepribadian. Sampai dewasa pun anak akan melakukan hal yang seperti itu. Pulang kerja, di kos-kosan misalnya, pulang kuliah kan tidak dengan kita. Kuliah pasti sebagian besar itu kos. Kerja biasanya sudah kos. Dan kebiasaan itu dibawa. Pulang, masuk kamar, ada kamar mandi atau kamar mandi di luar, cuci dulu. Baru masuk ke dalam kamar. Dibiasakan. Seperti itu. Mari kita mulai. Syairnya
sehat jiwa raga. Bila tempo dan dinamiknya belum pas atau penggalan nadanya sama dengan lagu yang lain, saya mohon maaf karena itu bukan kemauan saya untuk menyamakannya atau untuk mencontoh lagu yang lain. Dan dengan suara apa adanya saya laksanakan, saya jalankan. Apapun yang terjadi, saya pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Cuci dengan teliti untuk antisipasi virus, kuman, bakteri, janganlah terjangkiti 2 kali sehari, bahkan 5 pun lebih. Ayah bunda ajarkan ketika dilahirkan, bersih tuh kesehatan, janganlah dilupakan dalam keseharian, jadi kepribadian. Bersihkan ragamu, bersihkanlah jiwamu, sehat pikiranmu, sehat perbuatanmu. Biasakan mencuci kaki, tangan, dan muka untuk sehatkan diri dan juga keluarga. Menjaga kebersihan harus dilaksanakan. Sehat jadi tujuan bagi setiap insan. Janganlah sampai enggan atau malas-malasan. Bersihkan ragamu, bersihkanlah jiwamu, sehat pikiranmu, sehat perbuatanmu. Biasakan mencuci kaki, tangan, dan muka untuk sehatkan diri dan juga keluarga. Begitulah suaranya, begitulah nasib, takdir, kehendak Allah buat saya laksanakan. Walaupun dengan suara sumbang, suara apa adanya, saya laksanakan. Apapun hasilnya, saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Baik tulisannya, ucapannya, maupun menggunakan alat musiknya, semuanya atas kehendak Allah. Saya hanya melaksanakan. Mari kita coba. Beginilah.
Itulah takdir Allah buat saya. Mungkin ada bagian-bagian nadanya yang belum sesuai dengan syair yang saya ucapkan, dengan alat musik yang dipadukan. Semoga menjadi pelajaran buat saya untuk selalu belajar, bahwa belajar tidak pandang usia, tidak pandang waktu, selama punya kemauan, punya tekad, tetap belajar sampai akhir hayat. Apapun bentuk pelajarannya, apapun bentuk ilmu yang kita inginkan, musik, syair, masak, menyulap, menjahit, merawat anak, mengasuh, apalagi segala macam perawatan anak, termasuk di dalamnya mungkin kedokterannya, psikologi anak, pola-pola pendidikan untuk anak, apapun, nggak ada batasan. Apalagi ada teknologi komunikasi, alat internet, punya HP, punya laptop, komputer, dengan memanfaatkan teknologi bisa dan boleh belajar bagi siapapun, tak ada batas ruang dan waktu, sendiri ataupun berkelompok bersama dengan keluarga, boleh untuk mengembangkan diri, kemampuan yang kita punya. Kalau itu terjadi, itulah ketetapan Allah buat kita. Belajar, belajar, dan belajar. Pasti Allah memberikan sebabnya, kausalitasnya, jalan-jalan, langkah-langkah untuk belajar itu pasti diberikan oleh Allah. Pintar memasak, mungkin waktu muda, waktu masih kecil, sampai remaja, dewasa nggak pintar-pintar memasak. Zaman sekarang ada teknologi, bisa nonton video orang, bisa membaca, melihat di majalah atau dimanapun, dipelajari dan diberi kausalitas, punya ekonomi, bisa beli paketan, bisa beli HP, dan diberikan niat, kekuatan untuk belajar, pasti terjadi. Semua atas kehendak. Tidak bisa menjahit, belajar. Dikasih jalan, dikasih ruang, dikasih tempat, dikasih fasilitas oleh Allah, dikasih langkah-langkah. Kausalitasnya untuk bisa menjahit itu ada saja. Mungkin dikasih keuangan lebih, ikut les, kursus menjahit. Di waktu-waktu senggang, belajar les menjahit. Atau belajar kursus memasak. Atau kursus mungkin seni yang lain, seni musik, seni tari gerak, atau seni pencak silat, olahraga bela diri. Semua ada kausalitasnya. Kenapa bisa saya melaksanakan bermain alat musik ini? Awal mula saya diberi ketetapan bisa menulis syair. Hanya dengan suara saja, nyanyi sendiri. Disuarakan sendiri, dinyanyikan sendiri. Tidak ada gurunya yang menilai, dilaksanakan sendiri. Sampai suatu saat melihat ada kesempatan, ada anak juga bisa jadi yang punya hobi bermusik, ada kesempatan dan ada uang, dibeli. Walaupun harganya sesuai dengan ekonomi, kita belikan dan anak bisa memainkan, kita awasi. Gini caranya, dia mainnya awalnya namanya anak zaman sekarang. Tidak harus selalu dari les musik, dari permainan game, main game bisa, nggak harus les. Akhirnya dicobakan di sini, melihat kemampuan anak. Kita kan bisa melihat sehari-hari bagaimana perkembangan anak. Kalau kemampuannya musik, ada rezeki diberikan. Kalau kemampuannya menari, ada kesempatan, kita carikan. Oh, ini ada di link ini atau di YouTube ini, punya siapa konten kreatornya, ini tariannya bagus,
kamu bisa mencontoh, bukan mencontoh gerak tarinya, lihat keluasan bergeraknya, kesesuaian dengan musiknya, kita tunjukkan. Atau kalau punya rezeki, masukkan di tempat les menari, khusus menari untuk anak laki-laki atau perempuan. Kalau suka bela diri, ada rezeki, masukkan les bela diri. Tetap pelajaran sekolah itu tetap nomor 1. Tapi hobi atau kesenangan bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Ajak anak diskusi. Waduh, kalau kamu suka bermain musik, misalnya main drum, waduh nggak punya uang beli drum kan mahal. Mungkin hari ini belum. Bagaimana kalau suatu saat ada rezeki cukup untuk beli? Diskusi sama anak. Atau sementara ikut les dulu 1 minggu, kan ada di tempat dekat sekolah misalnya kan. Semua ada kausalitasnya. Tidak ujuk-ujuk bisa bermain musik, tidak ujuk-ujuk bisa menari, tidak tiba-tiba bisa menjadi bela diri, pencaksilat. Semua ada kausalitas, ada sebab-sebab sebelumnya. Sehingga hal yang itu yang kita inginkan atau ketetapan Allah yang akan terjadi itu sudah ada sebab-sebab sebelumnya. Itu yang harus kita sadari, bahwa apapun tindakan kita, bahwa apapun aktivitas kita, amal ibadah kita, ucapan dan perbuatan kita sehari-hari, semuanya berasal dari Allah, semuanya atas ketetapan Allah, atas takdir Allah. Kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Tetapi kalau ketidakbenaran, kita tinggalkan sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan kita itu dipertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Apapun, sekecil apapun. Kebenaran mendapatkan surga, ketidakbenaran mendapatkan neraka. Nanti di kehidupan yang kedua. Kausalitasnya kita mendapatkan surga, kausalitas kita mendapatkan neraka. Semuanya ada kausalitasnya, ada sebab-sebabnya. Sejak awal dibuatkan perjalanan hidup kita itu menjadi orang yang baik, orang yang tunduk dan patuh melaksanakan perintah sampai akhir hayat. Tapi ada juga, karena kita tidak tahu, di tengah-tengah, di awal kita diberi ketetapan yang bagus, yang baik, yang benar menurut perintah Allah. Di akhir hayat kita tidak tahu, ada saja penyebabnya yang membuat kita itu masuk terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak benar, yang di ujungnya nanti mendapatkan neraka. Tetapi ada juga ketetapan itu, karena semua atas kehendak Allah, orang itu, manusia itu dibuatkan jalan, berbuat kejahatan, ketidakbenaran, sering menyakiti orang, sering bergunjing, mengumpat, mencuri. Tetapi di akhir hidupnya dibuatkan Allah kausalitas, penyebabnya, yang membuat dia menyadari bahwa perbuatan dia selama ini adalah salah, membuat dia memohon ampun, menyadari bahwa dia salah, meminta ampun kepada Allah, diberi kausalitas oleh Allah untuk berbuat kebaikan sampai akhir hayatnya. Sehingga di ujung usianya, di akhir hayatnya, kausalitas itu membuat dia masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Dari perbuatan yang gak benar, lalu mendapatkan hidayah,
menjadi benar, kausalitas mendapatkan hidayah itu dan dilaksanakan, itulah yang membuat dia masuk ke dalam penduduk surga. Dimasukkan Allah dengan apa? Kausalitas. Berbuat tidak benar sebelumnya, di akhir hayat diberi hidayah, diberi petunjuk, masuk ke dalam surganya Allah. Berbuat benar di awal kehidupannya, tetapi kausalitasnya dibuat Allah untuk masuk penduduk neraka, itu pun bisa terjadi karena semua atas kehendak Allah. Baik di awal, baik semua sampai ke akhir atas kehendak Allah. Tidak baik dari awal sampai ke akhir hidupnya, itu juga atas kehendak Allah. Dan kita menyadari semua kehendak Allah, kita sadari kalau berbuat ketidakbenaran, segera mohon ampun, maaf kepada Allah, memohon ampun, dan diberi kekuatan untuk meninggalkannya dengan sekuat tenaga, meninggalkan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar. Dan berbuat benar, semoga Allah juga memberi kekuatan kepada kita untuk selalu melaksanakan kebenaran sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Berbuat tidak benar dan berbuat kebenaran, keduanya itu atas kehendak Allah. Segera disadari, menjelang tidur, merenung, memohon ampun kepada Allah, dan kepada orang yang kita jahati, yang kita berbuat tidak benar, segera minta maaf. Maaf Bu, Bapak, maaf adik, kakak, siapapun. Saya mohon maaf atas kesalahan saya tadi. Dan semoga permohonan maaf kita kepada orang ini, dan kemudian kita memohon ampun kepada Allah, diterima oleh Allah, dan kita ditunjukkan jalan untuk berbuat kebenaran. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk surga. Salam kejujuran.